kali ini dari hamba Allah di Mekah, Masya Allah. Masya Allah, Setelah lebek dari sini. Allahumma lebek. Masya Allah, hamba Allah dari Mekah nih Habib. Begitu antusias para pemirsa TV Wafat Tarim ya dari mana-mana, Masya Allah. Mau bertanya ya Habib, apakah deposito itu termasuk riba? Deposito itu sendiri seperti deposit uang. Dan uang yang kita depositkan itu dipakai oleh bank untuk bisnis dan uang tersebut tidak bisa kita pakai sampai perjanjian yang ditetapkan. Misal 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali baru bisa kita tarik uangnya. Nah setiap 3 atau 6 bulan itu kita dapat income atau keuntungan dari bank sesuai dengan uang yang kita depositkan selama tidak menarik uangnya itu. Apakah itu termasuk riba Habib? Pembahasan deposit ini telah dibahas oleh banyak ulama dan ada perbedaan pendapat di sana. Maka seperti saya katakan, ilmu ini amanah ya. Pendapat ulama ini amanah, walaupun saya pribadi condong kepada ulama yang mengharamkan deposit. Deposit karena di situ yang dia tunggu bunganya, ya, dan bunganya itu udah ditentukan sebelum akad, gitu ya. Seseorang naruh uang 100 juta, maka 3 bulan dia akan dapat sekian juta, setahun dia dapat sekian juta. Dia minjemin bank dengan mendapat bunga, kan gitu ya. Kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Ini akad sulit mau dimasukkan dalam akad apa selain riba. Dari akad kerjasama, kerjasama itu kan tidak tahu keuntungan berapa. Kerjasama itu kan persentase. Nah, ada yang 20%, 30%, 50% sesuai kesepakatan. Dan ini nggak bisa dimasukkan akad syirkah kerjasama karena keuntungannya sudah nominal sekian juta, bukan persen, sekian juta. Oke. Dan kerjasama itu ketika pelaku usaha itu rugi, dia juga ikut rugi karena dia kerjasama, untung ikut untung, rugi ikut rugi. Tapi di bank nggak ada ikut rugi. Kalau kerjanya bank itu rugi, nggak mungkin kerja itu selalu untung, ya kan? Tijaro itu dikatakan golbul mal li gharadil ribhi. Perdagangan itu adalah definisinya memutar uang, memutar barang dengan tujuan keuntungan, keuntungan. Itu tercapai atau tidak tercapai, kan gitu. Nggak semua orang dagang untung, tapi tujuannya keuntungan. Tapi orang yang naruh deposit di bank, dia tidak mau tahu bank itu untung atau rugi. Yang penting dia dapat. Karena itu ulama yang mengharamkan hal ini tidak bisa dimasukkan dalam hukum syariat yang ada gitu loh. Syirka tidak, gharar tidak bisa. Apa ini gitu loh. Selain riba dihukumi apa? Ala kulli hal. Ini ulama yang mengharamkan seperti itu alasannya diantaranya. Tapi ulama Mesir sebagian dari mereka menghalalkan dengan banyak alasan bagi mereka. Ada yang beralasan uangnya itu. Riba itu emas dan perak dan bahan pakan. Ini yang barang yang bisa kena riba. Uang, emas dan perak dan bahan pakan. Maka tidak ada riba itu ada dengan baju, jual beli baju kena riba, nggak ada. Jual beli rumah ada ribanya, nggak ada. Nggak bisa terkena riba itu. Uang bagi ulama Mesir sebagian itu tidak dimasukkan emas dan perak. Ini kertas. Sehingga kok bisa kena riba itu dari mana? Yang bisa terkena hukum riba itu emas, perak, makanan pokok. Selain ini nggak bisa kena riba. Uang di ulama Hadramut dan sebagian besar yang lain masuk di dalam emas dan perak.
Karena itu sebagai pengganti emas dan perak untuk jual beli. Karena dulu zaman Nabi kan dinar wa dirham, emas dan perak untuk jual beli itu. Tapi sekarang dengan menggunakan uang, maka uang ini sebagai pengganti emas dan perak. Bahkan harga mata uang negara itu tergantung emas perak yang dia setor ke bank bank Swiss atau yang lain. Dibantah oleh ulama Mesir. Enggak, iya dulu uang negara itu barometernya emas. Tapi sekarang enggak, sekarang barometernya itu minyak. Alhasil ini pembahasan panjang lebar, tapi bagi saya selama Anda bisa menghindarinya bahwa afdal. Karena yang mengharamkan cukup banyak sekali. Yang mengharamkan cukup banyak sekali. Salam kita di Mekah, doakan kita. Mudah-mudahan yang haji mabrur ya. Amin. Saudara kita di yang kali ini Ketua Yayasan Ahbabul Mustafa, yaitu Ketua Yayasan Nurul Iman, yaitu Bapak Abdul Razak ya, yang sekarang haji, dan semua beserta istri dan semua saudara-saudara kita muslimin muslimat dimanapun yang haji tahun ini, mudah-mudahan jadikan haji mabrur, wa sa'yan masykur, dan pulang dalam keadaan selamat, sehat walafiat.